Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah ET 3100 Medan Elektromagnetik 2 di minggu yang ke-6. Saat ini kita masih dalam pembahasan mengenai gelombang datang arah sembarang yang menumbuk konduktor sempurna. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gelombang datang yang normal terhadap POI dan gelombang ini menumbuk konduktor sempurna. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan video berikut ini. Yang harus kita tentukan pertama kali adalah menentukan vektor beta I dan vektor beta R yang merupakan vektor arah rambat gelombang datang maupun vektor arah rambat gelombang yang dipantulkan. Sekarang saya gambarkan kembali, misalkan kita memiliki medium 1 dan medium 2, di mana medium 2 merupakan konduktor sempurna, di mana konduktor sempurna terletak pada daerah Z lebih besar daripada 0 seperti yang tampak pada slide. Di sini, kita memiliki arah rambat gelombang datang yang ditandai dengan vektor beta I, di mana arah rambat ini membentuk sudut datang sebesar theta I. Untuk kasus E yang normal terhadap POI, sekarang kita lihat lagi bahwa bidang POI adalah bidang pada slide, karena pada slide ini kita bisa menggambarkan arah rambat gelombang dan juga vektor yang normal terhadap perbatasan. Sehingga untuk E yang normal terhadap POI di sini saya tentukan arahnya adalah keluar dari bidang yaitu ke arah sumbu Y positif. Sehingga untuk mempermudah penulisan, maka medan listrik yang datang saya beri notasi EYI. Sesuai dengan aturan P sama dengan E cross H, maka medan magnet yang datang arahnya seperti yang tampak pada slide, di mana medan magnet yang datang ini dapat diuraikan menjadi medan magnet yang merah yang searah dengan sumbu X, yang diberi notasi HMI dikalikan cos theta I karena sudut theta I adalah sudut yang tampak di sini, dan juga H yang datang dapat kita uraikan menjadi H yang hijau yang merupakan komponen HMI dikalikan dengan sinus theta I. Selanjutnya, kita lihat arah gelombang yang dipantulkan yang kita sebut dengan vektor beta R. Vektor beta R ini membentuk sudut sebesar theta R. Nah, sekarang kita ingin menentukan bagaimana arah dari gelombang pantul medan listrik. Di sini kita asumsikan bahwa gelombang pantul memiliki arah yang sama dengan gelombang yang datang. Sehingga untuk mempermudah penulisan, notasi dari ER kita tuliskan sebagai EYR. Selanjutnya, kita tentukan arah dari medan magnet yang dipantulkan dengan menggunakan aturan P sama dengan E cross H. Kita dapatkan bahwa medan magnet yang dipantulkan ke arahnya seperti yang tampak pada slide, dan medan magnet ini dapat diuraikan menjadi komponen yang merah maupun komponen yang hijau. Seperti yang kita lihat, yang merah adalah HMR cos theta R, sedangkan yang hijau adalah HMR dikalikan sinus theta R. Selanjutnya, kita lihat kembali bahwa vektor beta dirumuskan sebagai konstanta fasa dikalikan dengan vektor N beta, di mana sekarang kita lihat sudut theta X untuk vektor beta gelombang datang. Kalau kita lihat di sini, sudut theta X adalah sudut yang dibentuk oleh arah rambat gelombang datang terhadap sumbu X, berarti adalah 90 minus theta E. Sudut theta Y adalah 90 derajat, sedangkan sudut theta Z adalah theta I. Sehingga vektor beta I dapat kita tuliskan sebagai konstanta fasa di medium 1 dikalikan sinus theta I AX ditambah cos theta I AZ. Nah, sekarang untuk vektor beta R, maka dengan menggunakan persamaan yang sama, maka vektor beta R sama dengan konstanta fasa di medium 1 dikalikan cosinus theta X
yaitu 90 derajat dikurangi theta R, ditambah cos theta Y, di mana theta Y-nya adalah 90 derajat sehingga cos 90 adalah 0, dikurang cos theta R AZ. Kenapa di sini ada notasi dikurang? Yang harus kita ingat adalah bahwa arah rambat dari vektor beta R adalah superposisi dari sumbu X positif dan sumbu Z negatif, sehingga di depan sumbu X adalah positif polaritasnya, sedangkan di depan tanda AZ adalah negatif. Nah, vektor beta R ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi konstanta fasa di medium 1 dikalikan sinus theta R AX dikurangi cos theta R AZ. Selanjutnya, kita lihat ternyata persamaan medan magnet yang datang langsung dapat kita tuliskan sebagai EYI sama dengan EMI dikalikan E pangkat minus J beta I dot R, dan persamaan medan magnet yang dan persamaan medan listrik yang dipantulkan dapat kita tuliskan seperti yang tampak pada slide. Dan sekarang, mari kita perhatikan gelombang datang, di mana fokus kita adalah di gambar sebelah kiri. Di sini, gelombang datang medan listrik dinyatakan sebagai EMI dikalikan E pangkat minus J beta I dot R, di mana vektor beta I telah kita turunkan di slide sebelumnya, dan vektor R atau vektor posisi adalah vektor XAX ditambah YAY ditambah ZAZ. Dengan melakukan substitusi vektor beta I di dot produkan dengan vektor R, maka akan kita dapatkan persamaan medan listrik yang datang adalah EMI dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 dikalikan dengan X dikalikan sinus theta I ditambah Z dikalikan dengan cos theta I. Sekarang mari kita hitung persamaan medan magnet yang datang dengan menggunakan rumus N beta I dikroskan dengan E yang datang dibagi dengan eta 1. Di sini kalau kita lihat, vektor N beta I berarti adalah sinus theta I AX ditambah cos theta I AZ, sedangkan E yang datang hanya ada di arah AY, sehingga kita tuliskan bentuk matriksnya seperti yang tampak pada slide. Setelah kita kerjakan, maka akan kita dapatkan bahwa H yang datang ada di arah AX ditambah di arah AZ. Di mana kalau kita lihat, ternyata tanpa kita perlu melakukan perhitungan dengan menggunakan matriks ini, dengan kita melakukan penggambaran yang sesuai, ternyata bisa kita ketahui bahwa H yang kita gambarkan di sini memang dapat diuraikan menjadi H yang merah dan H yang hijau. Dan kalau kita lihat, H yang merah ini adalah negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah dengan sumbu X positif, sedangkan H yang hijau memiliki polaritas positif karena dia searah dengan sumbu Z positif. Sehingga, sekali lagi saya tekankan, dengan menggambar yang tepat, kita bisa terhindar dari perhitungan yang merumitkan. Berarti sekarang, penulisan HI ini saya samakan dengan yang telah kita gambarkan, artinya HMI di sini adalah EMI dibagi eta 1. Selanjutnya kita akan fokus kepada gelombang pantul, sehingga kalau kita perhatikan gambar di slide, kita akan fokus di bagian sebelah kanan gambar, di mana medan listrik yang dipantulkan memiliki persamaan seperti yang tampak pada slide. Dengan melakukan substitusi di mana vektor beta R dan vektor R seperti yang tampak pada slide, maka akan kita dapatkan medan listrik yang dipantulkan persamaannya adalah EMR dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 dikalikan dengan X sinus theta R dikurangi Z cos theta R.
Selanjutnya, mari kita hitung medan magnet yang dipantulkan dengan menggunakan persamaan yang tampak pada slide, sehingga kita akan mendapatkan susunan dalam bentuk matriks seperti berikut. Setelah kita melakukan perhitungan ini, maka akan kita dapatkan bahwa H yang dipantulkan ada yang di arah AX dan juga ada yang di arah AZ. Berdasarkan perhitungan di sini, kalau kita lihat, untuk polaritas di arah AX dan AZ adalah positif. Dan kalau kita cocokkan dengan gambar yang ada di samping, kalau kita lihat juga, ternyata medan magnet yang searah dengan sumbu X memang mengarah ke arah sumbu X positif, dan medan magnet yang searah dengan sumbu Z juga mengarah ke arah sumbu Z positif, sehingga polaritasnya memang positif. Dengan kata lain, berarti HMR, seperti yang telah kita tuliskan notasinya di gambar, sama dengan EMR dibagi eta 1. Nah, sekarang kita ingin melihat hubungan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kita akan menggunakan syarat batas di sini. Syarat batas yang kita gunakan adalah medan listrik yang tangensial terhadap perbatasan bersifat kontinu. Dan kalau kita lihat di sini, EYI dan EYR keduanya memang tangensial terhadap perbatasan. Dan sekarang mari kita perhatikan, perbatasan terletak pada bidang Z sama dengan 0. Dan sekarang di sini saya tuliskan ada titik 0 plus, di mana 0 plus adalah titik yang dekat dengan perbatasan, tapi dia ada di medium 2. Dan ada titik 0 minus, di mana titik 0 minus adalah titik yang juga dekat ke perbatasan, tapi dia ada di medium 1. Di sini, dengan menggunakan syarat batas, kita katakan bahwa E yang ada di titik 0 minus sama dengan E yang ada di titik 0 plus. Kalau kita perhatikan, E yang ada di titik 0 minus berarti adalah E yang ada di medium 1, berarti pada medium 1 ada E yang datang dan E yang mantul, berarti E pada titik 0 minus adalah E yang datang ditambah E yang dipantulkan di titik 0 minus. Sedangkan E pada titik 0 plus, karena 0 plus itu adalah medium 2 yang merupakan konduktor sempurna, berarti di dalamnya tidak ada medan listrik, maka di titik 0 plus E-nya adalah 0. Dengan kata lain, dari syarat batas diketahui bahwa E yang datang ditambah E yang dipantulkan di titik Z sama dengan 0 minus sama dengan 0. Selanjutnya, mari kita hitung. Dengan melakukan substitusi di mana E yang datang maupun E yang mantul persamaannya tampak pada slide, maka di sini kita punya E yang datang ditambah E yang dipantulkan pada saat Z sama dengan 0 minus sama dengan 0. Kita lakukan substitusi harga 0 minus terhadap nilai Z yang ada pada persamaan, sehingga kita memiliki persamaan yang tampak pada slide. Yang harus kita ingat di sini, 0 minus sama dengan 0 plus dan itu sama dengan 0. Dengan kata lain, sisi yang dikalikan dengan 0 minus dapat kita hilangkan, sehingga kita akan memiliki persamaan bahwa EMI dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 dikalikan X sinus theta I ditambah EMR dikalikan dengan E pangkat minus J beta 1 X sinus theta R sama dengan 0. Artinya, persamaan ini dapat terpenuhi kalau apa? Kalau EMI sama dengan minus EMR dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sekarang kita akan melihat apa pengaruh dari EMI sama dengan minus EMR dan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, gambar ini adalah gambar yang pertama kali saya tampilkan, di mana pada awalnya saya asumsikan gelombang yang dipantulkan arahnya sama dengan gelombang yang datang. Karena berdasarkan
syarat batas EMI harus sama dengan minus EMR, artinya gelombang yang dipantulkan arahnya harus kebalikan dari gelombang yang datang, sehingga medan magnet yang dipantulkan arahnya akan berpindah juga. Dan medan magnet yang dipantulkan ini juga dapat diuraikan menjadi medan magnet yang searah dengan sumbu X maupun medan magnet yang searah dengan sumbu Z seperti yang tampak pada gambar. Dan sekarang untuk kasus berikutnya, jika saya memiliki medan listrik dengan arah getar ke arah minus Y, maka medan magnetnya akan mengikuti aturan P sama dengan L cross H, yang mana dapat diuraikan menjadi yang merah maupun yang hijau. Maka untuk gelombang yang dipantulkan, medan listriknya akan kebalikan, yaitu dia akan menuju ke arah sumbu Y positif dengan medan magnet seperti yang tampak pada slide. Dan jika saya uraikan menjadi komponen yang merah dan hijau, akan tampak seperti pada slide. Dan jika saya uraikan, maka penampilannya akan tampak seperti pada slide. Tadi kita telah melihat apa yang terjadi jika gelombang datang yang normal terhadap POI menumbuk konduktor sempurna. Di mana di sini kita lihat bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul dan EMI sama dengan minus dari EMR. Di video berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara menghitung daya untuk kasus gelombang datang yang medan listriknya normal terhadap POI. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya tunggu like and subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya.